Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mewawancarai alumni dari MA Ihyaul Ulum Canaan. Sebelum itu silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Sibahania Musada, alumni 2020. Ya, terima kasih Mbak Ibang. Langsung saja kita masuk pada tema kali ini, yaitu tentang pesan dan kesan alumni selama sekolah di MA Ihyaul Ulum Canaan. Baik, yang pertama terkait kesan dulu ya. Kesan saya selama sekolah di Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum Canaan ini, alhamdulillah banget, dan itu saya rasakan ketika saya berada di luar jangkauan Madrasah Aliyah. Maksudnya saya sudah menjadi mahasiswa, karena di luaran sana itu banyak berbagai macam siswa, alumni sekolah-sekolah, baik itu yang berbasis agama maupun sekolah-sekolah umum yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama di dalamnya. Berarti poin yang paling penting dalam sekolah MA Ihyaul Ulum ini adalah dalam bidang agama ya, Mbak? Ya, menurut saya sih seperti itu. Tapi apapun itu, walaupun dalam bidang agama, pendidikan juga tergantung kepada kitanya sendiri. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Tapi kan kita ini berada di sekolah di bawah naungan FPM Arif, yang dimana itu di bawah Kementerian Agama. Jadi agamanya kita di MA Ihyaul Ulum Canaan ini juga diperhatikan. Seperti saja kita kan ada kegiatan sholat duha secara berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah. Nah, itu menjadi poin plus kita. Dan mungkin di sekolah luaran sana juga memperhatikan itu, tapi ya kemungkinan besar kurang diperhatikan seperti kita. Kita sendiri kan kalau kita nggak ikut jamaah itu sampai dicari muter ke kelas-kelas, kemudian yang tidur-tidur dibangunin sama gurunya sendiri loh. Bahkan kepala sekolahnya juga turun langsung ke kelas-kelas seperti itu. Nah, untuk pendidikannya sendiri menurut saya sih sudah bagus, tapi ya mungkin karena guru-guru di sini itu menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Jadi nggak yang sepenuhnya bisa maksimal seperti sekolah-sekolah lain di luaran sana, seperti saja di Madrasah Aliyah yang berbasis negeri atau SMA favorit, itu kan ya pasti beda, karena kita ini di lingkungan desa yang dimana siswanya sendiri itu sekolah itu kayaknya cuman pengen punya ijazah seperti itu kan, nggak yang benar-benar pengen ilmu yang sampai benar-benar paham seperti itu. Itu saya rasakan sendiri di awal masuk perkuliahan. Saya itu sampai sedih. Karena apa? Karena pelajaran yang nggak saya dapatkan di MA itu kok di luaran sana ternyata pelajaran paling dasar. Nah, itu saya merasa nggak saya dapatkan sepenuhnya di MA. Itu menjadi salah satu kekurangannya sih. Tapi kan kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan, guru-guru di sini juga menyesuaikan dengan kemampuan kita, kondisi siswanya seperti itu. Jadi semua itu tergantung individu atau semua siswanya ya, Mbak? Ya, semua itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Walaupun kita sekolah di sekolah biasa ataupun sekolah favorit, sekolah negeri, itu kan juga tergantung kitanya sendiri. Bagaimana kita mengambil pelajaran, bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, itu kan ya kembali ke diri kita masing-masing lah. Nah, ini masuk ke pesan ya, itu salah satu pesan buat kalian yang akan menjadi alumni MA Ihyaul Ulum Canaan. Ini kan masih ada waktu ya untuk kalian bisa mengambil pelajaran di sekolah sini, walaupun cuman waktunya sebentar lagi ya, cuma sebentar. Nah, itu silakan diambil pelajarannya dengan sebaik-baiknya. Silahkan untuk taklim kepada guru-guru, jangan yang biasanya kelas akhir itu kan seenaknya sendiri, gak mau diatur. Nah, jadi itu tolong diperbaiki lagi. Kemudian setelah kalian lulus dari MA Ihyaul Ulum Canaan ini, tolong dijaga
nama baik kalian, nama instansi MA Hiaul Ulum Cangan ini ya dimanapun kalian tetap dijaga. Karena apa? Nantinya itu kalaupun ya naudzubillah kalian berbuat salah, itu kan pasti ditanya alumni mana gitu kan. Jadi ya tolong dijaga nama baik MA Hiaul Ulum Cangaan. Silakan diambil baiknya, buruknya jangan disampaikan ke orang-orang, ya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Iba atas sharingnya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mewawancarai alumni dari MA Hiaul Ulum Cangaan. Perkenalkan, di samping saya yaitu ada Mas Manda, lulusan tahun 2020. Jadi di sini kami akan mewawancarai tentang bagaimana pesan dan kesan Mas Manda ketika sekolah di MA Hiaul Ulum Cangaan. Monggo dipersilakan Mas Manda. Terima kasih atas waktunya Mas Falul dan juga Mas Sahil dari kelompok 2. Izinkan saya menjawab bagaimana pesan dan kesan saya selama sekolah di MA Hiaul Ulum Cangaan. Saya angkatan ke-12, lulus tahun 2020. Selama saya sekolah, apa yang bisa saya rasakan sehingga sekarang bisa sampai di titik ini? Dulu sekolah yang saya rasakan Hiaul Ulum Cangaan ini tidak hanya sekolahan buangan atau hanya sekolah yang ada di pelosok desa. Karena meskipun berada di pelosok desa, mutu dari guru-gurunya maupun tenaga pendidik yang lainnya itu sudah sangat mumpuni, sangat berkompeten untuk murid-muridnya bersaing di luar atau di lingkungan luar. Itu sih selama saya di sekolah memang sangat berkesan, entah itu dari pengalaman antar teman dan juga bagaimana guru memberikan pendidikan yang menurut saya tidak monoton. Mungkin itu. Ya, barangkali dari Mas Manda ada tanggapan tentang bagaimana cara guru itu mendidik murid-muridnya di sekolah tersebut itu, Mas. Gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Falul dari kelompok 2 ya. Iya. Itu memang pertanyaan yang menurut saya lebih berbobot daripada pesan dan kesan di awal. Karena menjawab atau menanggapi persoalan terkait bagaimana guru itu mengajar para siswanya, entah itu tekniknya maupun nada bicaranya maupun metodenya yang dipakai oleh guru-guru, itu pasti berbeda-beda. Karena tidak bisa diragukan lagi di MA Hiaul Ulum Cangaan itu banyak guru-guru yang sudah berkompeten dan linear dengan jurusannya. Ada 2 guru yang dari lokal desa, ada juga yang dari luar. Nah, yang dari lokal maupun yang dari luar itu sama-sama berkompeten, dan dua jenis guru ini tidak mungkin punya sama cara atau punya cara yang sama. Kalau mereka punya cara yang sama, otomatis mereka monoton. Jadi setiap guru yang saya rasa ada di MA Hiaul Ulum Cangaan itu memiliki caranya sendiri-sendiri untuk mendidik, membimbing, dan juga memberikan wawasan atau pelajaran ke anak didiknya. Karena setiap guru itu pasti memahami para muridnya, kondisi muridnya. Ketika di kelas 10 ini diajarkan dengan metode apa, di kelas 11 diajarkan dengan metode apa, di kelas 12 diajarkan dengan metode apa. Jangankan kita membahas semua guru, satu guru dengan berbeda-beda kelas itu saja pasti mempunyai metode yang berbeda-beda. Dan saya tidak pernah meragukan tentang metode yang dipakai oleh para guru-guru di MA Hiaul Ulum Cangaan. Buktinya silahkan kalian lihat alumni-alumni yang sudah ditempa oleh guru-guru MA Hiaul Ulum Cangaan, ketika keluar mereka juga menjadi senjata tajam yang bagus sesuai dengan yang diharapkan dirinya sendiri dan juga diharapkan oleh para gurunya. Jadi intinya untuk cara mendidik, mengajar maupun membimbing guru-guru MA Hiaul Ulum Cangaan kepada para siswanya tidak bisa diragukan, karena semua guru memiliki cara yang berbeda-beda, dan saya pribadi mengakui itu sangat bagus. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh guru-guru MA Hiaul Ulum Cangaan kepada siswanya juga sangat bagus. Itu Mas Walul. Terima kasih atas jawabannya Mas Manda. Barangkali ada pesan untuk siswa-siswi MA Hiaul Ulum Cangaan.
pesan saya untuk siswa-siswi MA Hilum Cangaan, terutama untuk yang mau lulus tahun ini maupun tahun depan, yang akan melanjutkan kehidupannya ke jenjang selanjutnya. Pesan saya untuk siswa-siswi MA Hilum Cangaan tahun berapa ini, 2024, tolong jangan pernah meremehkan bagaimana doa itu berjalan. Doa dari para guru, doa dari para teman-teman seperjuangan itu tolong jangan diremehkan. Kemudian dengan waktu kalian yang tinggal sedikit, diperbaiki dengan sangat, entah itu sopan santun maupun tutur kata kepada para guru yang mengajarkan kalian mulai dari nol. Setidaknya mereka sudah dengan ketulusannya, tolong dihargai dengan cara didengarkan. Kemudian ketika nanti kalian melupakan untuk berdoa kepada Tuhan bahwasanya guru ini perlu didoakan, ya kalian itu tidak boleh lupa bahwasanya guru akan selalu mendoakan muridnya, tapi tidak dengan murid mendoakan gurunya. Itu sedikit mustahil ketika murid mendoakan gurunya, hanya segelintir saja, akan tetapi guru mau sampai kapanpun akan mendoakan muridnya. Jadi pesan yang paling penting untuk siswa-siswi MA Hilum Cangaan yang akan lulus tahun 2024, jangan pernah juga kalian merasa minder atau kalian merasa insecure dengan teman-teman sekolah lain yang lebih, istilahnya lebih mutualan, yang lebih kompeten, yang lebih terakreditasi A dan bahkan A+ dan sebagainya. Jangan pernah merasa kurang, karena saya sendiri sebagai alumni itu merasakan bagaimana ketika saya ditempa di MA Hilum Cangaan, baik di ekstrakurikulernya, akademisnya maupun dalam hal pengabdiannya. Itu kita bisa merasakannya nanti ketika kalian keluar. Aku sudah merasakan sendiri secara pribadi, saya merasakan, kalian akan merasakan nanti ketika sudah keluar. Itu jangan pernah merasa minder, karena mau tidak mau, bukan karena sekolahnya, bukan karena gurunya untuk menjadi seseorang itu hebat, akan tetapi karena kemauan dirinya sendiri untuk belajar, kemauan yang muncul dari hati, serius untuk belajar. Apapun itu silakan ditekuni. Kalian selama masih berada di MA Hilum Cangaan, mengikuti apapun itu, bahkan satu organisasi pun itu silakan diikuti, karena mau tidak mau, sadar tidak sadar, seluruh organisasi yang ada, entah itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah Desa Cangaan ini, mereka semua memiliki cara untuk membentuk karakter kader-kadernya, memiliki cara untuk membentuk pengurus-pengurusnya, memiliki cara untuk membentuk anggota-anggota yang berada di dalamnya. Itu pesan saya. Tolong nanti ketika kalian keluar, jangan pernah melupakan jalan pulang. Dalam artian jalan pulang bukan berarti jalan poros desa, akan tetapi pulang kalian tetap kepada orang tua, tetap kepada teman seperjuangan, dan yang paling penting tetap kepada guru kalian. Ingat itu, ketika nanti keluarlah dengan baik-baik, istilahnya keluarlah dengan husnul khotimah, jangan keluar atau lulus dengan sul khotimah. Terima kasih, itu pesan saya untuk siswa-siswi MA Hilum Cangaan tahun 2024 yang akan lulus, dan juga siswa-siswi yang masih sekolah di Hilum Cangaan. Terima kasih Mas Palul, Mas Ayu. Oke, cukup wawancara dari kelompok 2 dari saya. Terima kasih Mas Manda sebagai narasumber kita pada hari ini. Saya sebagai moderator atau pembuka wawancara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.